Selamat Tahun Baru Imlek. Setiap tahun ada Tahun Baru Imlek. Dan orang Kristen keturunan Tionghoa juga ikut merayakan Imlek. Sebagai anggota gereja, saya juga berlatar Tionghoa, bertanya-tanya dalam benak saya, loh bagaimana ini? Apa sih hubungannya Kristen di perayaan Imlek? Apa hubungannya Tuhan Yesus Kristus? Apa hubungannya Allah? Apa hubungannya perjanjian lama dengan Imlek? Mengapa setiap Imlek ada ibadah bernuansa Imlek? Apakah ada hubungannya? Kalau tidak ada hubungannya, apa gunanya saya merayakan Imlek? Secara pribadi saya merenungkannya. Cari data dari khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta lain, bahkan juga baca buku, ada buku mitologi Cina dan kisah Alkitab dari J.S. Quick. Maka bisa juga menjadi pertimbangan bagi kita semua dan bagi saya lebih meyakini, oh nggak apa-apa sebagai orang Kristen untuk merayakan Imlek. Pertama adalah Imlek dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalender Masehi dihitung berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Tetapi perjanjian lama dengan kalender Yahudinya juga sama, memakai dasar perputaran bulan mengelilingi bumi. Sama dasar hitungnya. Tanggal 1 Imlek adalah awal musim semi yang dirayakan selama 15 hari di Tiongkok. Tanggal 1 Nisan adalah juga awal musim semi, dihitung mulai tahun baru Rosh Hashanah yang adalah awal dari musim gugur. Musim semi 1 Nisan beda dikit, beda 2 bulan dengan Imlek karena di perhitungannya beda, dan juga ada kaisar yang mengajukan bulan di Tiongkok. Jadi Kristen juga merayakan Paskah di musim semi, tetapi perayaannya bukan memaknai sekedar musim semi, sekedar adanya panen, tetapi karena pembebasan daripada Kristus, karena kebangkitan Kristus. Nah ini sebenarnya Imlek dan Kristen memaknai dengan pengampunan dosa, penebusan melalui Kristus. Imlek adalah musim semi, jadi it's okay aja karena ini adalah musim semi. Tahun baru Imlek juga jauh sebelum tahun yang tertera di dalam kalender, karena perayaan Imlek sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak Kaisar Wang Ti yang ada 2698 sebelum Masehi. Karena sudah lama sebetulnya tahun Imlek ini adalah sejak tahun 2698 sebelum Masehi. Agama-agama lain atau kepercayaan keyakinan lain itu baru muncul di Tiongkok di 600 sebelum Masehi. Karena itu antara 2698 SM sampai sekitar sebelum 600 SM, maka Tiongkok menyembah monoteisme, menyembah Allah yang tunggal, menyembah Tuhan yang tunggal, yaitu Sangti, yaitu Sangti yang diam di Dian. Kenapa pakai Sangti? Karena ini rupanya bias daripada Shaddai yang lewat jarak jauh, lewat mulut ke mulut, lewat saat yang panjang. Seperti dengan El itu menjadi Allah, ada Elohim juga Allah, dan kemudian menjadi Sangti. Dan ini adalah hal yang biasa, adalah penamaan Allah dalam bentuk orang-orang tertentu di masing-masing daerah. Karakter-karakter Mandarin, karakter Chinese itu juga sudah ada sejak lama, sejak zaman 2698 SM itu berkembang mulai dari ancient, mulai yang antik, mulai yang lama, berkembang sampai dengan yang baru. Bahkan huruf-huruf atau karakter Cina ini mengandung makna-makna, mengandung bentuk-bentuk yang menunjukkan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Karena itu menunjukkan bahwa Sangti sebenarnya sama dengan Yahweh yang disembah di Yahudi, yang disembah di kita dalam bentuk nama Allah, dan disembah juga di Israel dalam bentuk
nama Yahweh. Karena itu tidak ada masalah kalau orang Kristen juga merayakan Imlek. Dikatakan di dalam Kejadian 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kalau bahasa aslinya lo yiyeh lekah Elohim akhirim al-panaya, Allah lain, ilah lain itu memakai Elohim. Pada nama Allah selain Yahweh juga memakai Elohim. Dan orang percaya tahu ini Elohim bukan dewa-dewa Kanaan yang namanya juga Elohim, tetapi ini adalah Elohim yang adalah Yahweh, yang adalah monoteisme, yang bukan politeisme seperti dewa-dewa Kanaan. Karena itu tidak ada masalah. Imlek pun juga demikian. Sangti juga Allah yang tunggal. Sangti adalah tunggal, monoteis, tidak ada yang lain-lain. Kemudian yang kedua yang perlu dipikirkan adalah Imlek itu identik dengan kisahnya Nian. Nian yang seperti diceritakan banyak di YouTube dengan dimanapun adalah makhluk yang makan orang setiap tahun baru. Tetapi huruf Nian itu beda dikit dengan Nian yang berarti tahun. Cerita Nian itu mengandung arti bahwa manusia ini tidak berdaya. Manusia tidak berdaya terhadap waktu. Mau tidak mau harus mati. Tidak berdaya. Seperti Pengkhotbah 3, tidak berdaya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada maksanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Karena itu Nian ini seperti waktu, bukan binatang, tetapi seakan-akan seperti metafor daripada waktu. Nian ditundukkan oleh baju merah yang datang dari atas. Orang baju merah yang datang dari atas itu siapa? Bisa malaikat, bisa dewa, bisa Tuhan. Dan bagi orang Kristen itu mengandung arti bahwa memang oknum yang dari atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang turun dan mati di kayu salib melalui darahnya yang kudus, yang merah, bisa mengalahkan waktu. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak terikat waktu jasmaniah lagi, tetapi terikat waktu rohaniah yang tidak terbatas, yang berbeda, yang dimensinya berbeda dengan waktu jasmaniah. Karena itu orang percaya juga meyakini di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Jasmani memang tidak kekal, tetapi rohani dan keseluruhannya nanti akan dibangkitkan juga kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya, anak yang tunggal berarti dari atas. 1 Petrus juga mengatakan 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena itu tidak ada halangan untuk kita orang Kristen, untuk saya khususnya orang Kristen, untuk merayakan Imlek. Orang Tionghoa juga orang Cina juga disebut juga di Alkitab sebagai salah satu bangsa yang akan menyembah Tuhan dari timur, dikenal dengan nama Sinim. Sinim artinya orang Tionghoa, sering kata Sin tunggal, Sinim adalah jamak. Ada pribadi-pribadi yang datang dari timur untuk menyembah Tuhan. Yesaya 49 ayat 11, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, ada dari barat, dan ada dari tanah
Sinim adalah Tionghoa, Sinim adalah Cina, Sinim adalah daerah Tiongkok. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ternyata dari daerah Timur Tengah, di daerah Kanaan, daerah Israel, itu terus menyebar mulai dari awal zaman Nuh. Yaitu mulai kapan? Ya mulai awal zaman Nuh. Sesudah masa Nuh, sesudah air bah, ada perambatan berita-berita dari keturunan Nuh. Sesudah Menara Babel, tentu saja ada pengacauan atau bukan pengacauan, istilahnya pembagian bahasa-bahasa yang begitu banyak. Akan ada perjalanan semuanya sampai ke daerah Cina sekalipun, sampai ke Indonesia. Masa keemasan Daud dan Salomo, ada emas Ofir. Emas Ofir disinyalir dari Sumatera, dari Pendeta Bambang Nursena. Ada juga kayu cendana, juga dari Maluku, Papua. Ya tentunya bukan cuma barangnya, tapi beritanya juga nyampe sampai ke Cina juga, ke Tiongkok juga. Pada masa murid-murid Yesus, kalau diberitakan Rasul Thomas sampai India, maka tidak jauh, langsung dengan jalan sutra ke Cina. Pada masa bapak-bapak gereja, ada yang sampai di Cina. Chang'an itu dari Nestorius, itu selama 200 tahun ada di Cina. Bahkan sampai sekarang ada berita-berita dari luar negeri ke Cina. Alkitab juga sudah masuk Cina, begitu banyaknya. Maka kekristenan sudah tahu apa itu, dan tentunya sudah tahu juga berhubungan dengan Imlek. Karena itu Imlek tidak ada salahnya dilakukan, tidak ada salahnya dirayakan oleh orang Kristen. Pemahaman tentang cerita-cerita kejadian yang bergema di seluruh dunia dan khususnya di Tiongkok membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi, dan orang Tiongkok dan khususnya Sangti dan khususnya juga urusan-urusan dengan Imlek dekat sekali dengan Perjanjian Lama, dan khususnya juga kitab-kitab kejadian sampai dengan Perjanjian Baru. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Dia ada bahtera, ada air bah 40 hari, selamat 8 orang, dan merupakan awal dari semua manusia yang kemudian setelah air bah berkembang biak dan terus menjadi banyak. Tetapi gema ini mengaum di seluruh dunia. Misalnya ada kisah Matsya di India, itu juga urusan air bah. Ada Deokalion di Yunani, ceritanya juga air bah. Ada Utnapishtim di daerah Sumeria, di daerah Timur Tengah juga, di daerah Kanaan juga, itu masalahnya juga air bah. Ada Nota di Aztec, Amerika Latin, itu juga air bah. Juga ada Namu di Korea, itu juga air bah, cuma pakai pohon besar. Dan di Cina ada kisah dewa, kisah 8 dewa menyeberang lautan. Mesti ceritanya agak beda, tapi mungkin ada gema yang dari sana, yang dari Israel, dari Perjanjian Lama. Ada Senung yang mengawali pertanian dan perkebunan, dan ada karakter Juan yang artinya kapal besar. Itu radikal-radikalnya menunjukkan itu ada perahu, ada 8, dan ada orang mulut. Bukankah itu menunjukkan itu adalah Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, bahteranya Nabi Nuh. Karena itu mari kita nggak usah khawatir tentang Imlek. Kata berkat yang muncul begitu banyak di Alkitab, kata berkat itu berarti fu, itu ada di dalamnya surga, ada orang, ada field atau garden atau taman atau tempat kerja. Jadi berkat itu adalah berkat dari atas, kecukupan dari orang, sandang pangan papan, dan juga pekerjaan, lahan untuk dikerjakan. Itu adalah berkat. Tetapi bukan itu saja. Di samping kiri ada bentukan yang radikal, yang bentukan artinya firman Tuhan. Jadi berkat tidak bisa terpisah dari firman Tuhan. Karena itu ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan harapan untuk berkat, semuanya baik. Itu untuk hal yang jasmani.
Tetapi hal yang di jasmani itu tidak mungkin ada kalau tidak ada firman Tuhan. Karena itu, Sinyen Kuai Le, bahagia di tahun baru. Kongsi Fakcai, selamat untuk jadi kaya. Senti Jenkang, sehat walafiat. Wan Serui, segala cita-cita tercapai. Sang Tijufu, Tuhan memberkati. Nah, berkat itu semuanya bisa didapat. Nah, Tuhan memberkati kita. Dan kalau ada firman Tuhan yang menyertainya, karena itu tidak perlu alergi terhadap kata-kata Fakcai, karena Fakcai juga kaya, tapi bukan berarti cuma kaya harta saja, tetapi kaya dalam segala hal, moral, ilmu, dan bahkan juga kaya dalam bidang iman kerohanian kita. Bagaimana dengan kita? Tidak ada masalah, bukan? Untuk merayakan Imlek, biarlah ini menjadi keyakinan kita, keyakinan saya, juga bisa kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.